Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Neriman mencari kacamatanya untuk membaca tagihan. Neriman mencari ke kamar Cemre lalu menemukan hasil tes DNA. Neriman membukanya namun tidak bisa membaca apa yang ada di kertas itu tanpa kacamata. Neriman bertanya pada Nurten di mana kacamatanya, namun Nurten tidak tahu dan menanyakan apa yang dipegang Neriman. Neriman berkata bahwa ini adalah tagihan telepon. Ceren menidurkan Atlas. Ceren terus menciumnya. Kemudian Başak pulang dan mendorong Ceren. Ceren marah karena Başak mengambil Atlas yang sedang tertidur. Başak berkata bahwa dia mempercayai anaknya pada ibunya, bukan pada Ceren. Seher menahan Ceren yang ingin menyerang Başak. Başak marah pada Nurten lalu Başak pergi. Agah dibawa polisi untuk memberikan pernyataan. Nedim bertanya pada Agah. Agah melarang Nedim ikut dengannya. Kemudian Nedim menelepon Haldun. Ceren kesal karena Başak. Kemudian Ceren terkejut melihat berita Senis jatuh. Lalu Ceren menelepon Nedim, namun Nedim tidak menjawabnya. Kemudian Neriman datang menyuruh Ceren untuk membaca tes DNA itu. Ceren bertanya dari mana Neriman menemukannya. Neriman menjawab bahwa dia menemukannya di laci Cemre. Ceren tersenyum melihat tes DNA itu. Ceren berkata bahwa ini hasil tes kesehatan Cemre. Kemudian Ceren memberitahu Neriman Senis jatuh dari atap. Neriman dan Ceren senang, lalu Ceren menyuruh Neriman pergi. Ceren melihat hasil tes DNA-nya lagi dan berkata, Nedim dan Jeng adalah saudara. Wah Senis, wah. Zivan memberitahu Cemre tentang kecelakaan Senis. Cemre terkejut. Nedim datang ke rumah sakit dan bertanya pada Jeng. Jeng marah dan bertanya apa yang dibicarakan Nedim, Oya, dan ayahnya. Nedim menjawab bahwa dia tidak tahu. Jeng terus bertanya. Kemudian Cemre menelepon Jeng. Lalu Cemre, Zivan, dan Ceren pergi ke rumah sakit. Haldun ingin Agah menceritakan semua kejadian agar Haldun bisa menyelamatkannya. Namun Agah tidak mau mengatakan. Agah menyuruh Haldun pergi. Damla bertanya kenapa masalah ini ada hubungannya dengan Nedim. Jeng berkata bahwa dia melihat ayahnya, Nedim, dan Oya membicarakan sesuatu. Kemudian Cemre, Ceren, Zivan datang. Dokter datang dan berkata bahwa Senis terus mengalami pendarahan. Ceren senang dan tersenyum mendengarnya. Jeng menyalahkan semuanya pada Nedim. Jeng berkata bahwa Nedim yang menyebabkan semuanya. Cemre menenangkan Jeng dan membawa Nedim keluar. Nedim berkata, mungkin Jeng benar, semua ini gara-gara aku. Cemre menjawab, apa maksudmu? Lalu Nedim menceritakan perselingkuhan ayahnya dan Senis pada Cemre. Nedim berkata, apakah kamu tahu? Cemre menjawab, aku mendengar Senis berbicara dengan Oya. Oya datang ke Senis. Dia bilang dia akan diam sebagai ganti pengampunannya. Aku tidak bisa memberitahumu, jadi aku pikir jika kamu ingin berbagi, kamu akan mengatakannya sendiri. Nedim, ini hal yang sangat berat. Jangan salahkan dirimu sendiri. Nedim berkata, bagaimana aku pergi memberitahu Jeng dan Damla tentang hal seperti itu? Dapatkah aku membayangkan kehancuran yang dialami Damla? Bagaimana dengan Jeng? Aku tidak bisa melakukannya. Cemre menjawab, aku tahu kamu tidak bisa, karena ini Nedim yang aku kenal. Nedim tersenyum lalu Haldun menelepon. Nedim berkata pada Jeng bahwa dia akan mencari tahu dan pergi pada Agah karena Agah tidak ingin pengacara. Jeng menjawab, berhenti, jangan jadi pahlawan Nedim dengan datang ke polisi dan datang ke rumah sakit. Cemre berkata, Jeng, kamu tidak adil. Lalu Jeng mengusir Cemre dan Nedim. Perawat datang dan berkata bahwa operasi masih berlanjut karena banyak kerusakan. Kemudian Zivan mengajak Damla mencari udara segar. Hamzah memberitahu Jeng bahwa Agah disalahkan dan Agah tidak menginginkan pengacara. Ceren membuat Jeng kesal dengan terus-terusan membahas kejahatan Senis pada bayinya. Jeng berkata, Ceren, cukup. Aku sudah menyiapkan segalanya. Aku siap merawatmu dan bayinya. Tapi kamu tidak bisa menyerah dengan rumah besar. Ingatlah, kamu tidak bisa menyerah dengan uang. Ceren menjawab, sekarang giliranmu. Mungkin ada kejutan yang telah disiapkan oleh ibumu. Lalu Ceren pergi. Nedim menemui Agah. Agah berkata bahwa selama 25 tahun dia
dia hidup dengan kebohongan. Agah berkata, aku akan mati karena ayahmu. Apa yang aku miliki sekarang? Setiap kali aku mengingatnya dengan Senis, apa aku bisa melupakan wajahnya? Rumah itu bukan rumahku lagi, Nedim. Bagaimana aku hidup dengan rasa malu ini? Aku tidak tahu bagaimana melihat wajah anak-anakku. Aku melakukannya, nak. Sudahlah, apapun yang aku lakukan, aku yang membuatnya sendiri. Nedim menyuruh Cihangir mencari dan membawakan rekaman kamera CCTV di sekitar tempat Senis terjatuh. Ceren menyuruh Basyak membersihkan kamarnya. Ceren mengancam mengusir Basyak jika Basyak tidak menuruti perintahnya. Saat Basyak pergi, Atlas tersenyum pada Ceren. Lalu Ceren bermain dengan Atlas. Basyak mengacaukan dan merusak semua barang di kamar Nedim dan Ceren. Lalu Ceren datang dan melihat Basyak memegang baju bayinya. Ceren marah. Basyak bertanya tentang apa saja perlengkapan bayi yang dimiliki Ceren. Lalu Ceren mengusir Basyak. Basyak berkata, Tuan Agah yang membawaku ke rumah ini. Dia yang akan melakukannya, bukan kamu. Kemudian Atlas menangis. Ceren mengancam Basyak lalu menyuruhnya pergi. Ceren menangis sambil memeluk baju bayinya. Basyak memberitahu Nurten bahwa dia akan pergi karena tidak tahan dengan orang-orang di rumah. Cihangir mendapatkan bukti CCTV. Nedim memberitahu Agah dia mendapatkan rekaman bukti CCTV bahwa Agah tidak bersalah. Nedim tersenyum dan berkata, semuanya akan baik-baik saja, Paman. Aku tahu ini akan sangat sulit, tapi kami akan berhasil. Aku akan selalu bersamamu selama yang kamu mau. Mulai sekarang, kehidupan baru untukmu dan aku akan dimulai di rumah. Namun, Agah tidak mau pulang ke rumah Karacai. Karena Agah butuh waktu sendiri dan tidak akan pulang ke rumah Karacai lagi. Agah berkata, jika aku kembali, aku akan membakar rumah itu sampai akarnya. Hatiku dan jiwaku sangat lelah. Aku harus memperbaiki diriku sendiri. Tolong jangan memaksaku. Nedim memberitahu Cemre bahwa Agah akan tinggal di pertanian dan membutuhkan waktu sendiri. Cemre berkata bahwa dia bangga atas apa yang dilakukan Nedim untuk membebaskan Agah. Lalu Cemre mengajak Nedim pergi ke rumah sakit. Nedim menjawab, aku akan pulang ke rumah. Kapanpun aku berdampingan dengan Jeng akan berakhir dengan perkelahian. Ceren bertanya tentang kebebasan Agah pada Nedim. Nedim tidak menjawabnya lalu pergi. Nurten sangat senang dengan kebebasan Agah. Lalu Nurten menanyakan Agah. Nedim berkata bahwa Agah akan tinggal di pertanian. Nedim mengeluarkan kopernya dan mengemasi barang-barangnya. Ceren terus bertanya, lalu Ceren berkata bahwa dia ingin ikut Nedim. Nedim menjawab, kamu tidak mengerti, bahkan aku tidak ingin melihat wajahmu. Lakukan apapun yang akan kamu lakukan saat aku pergi, tapi kamu tidak akan masuk ke ruangan ini saat aku ada. Nedim menyuruh Ceren untuk tinggal di kamar lain setelah dia pulang. Ceren berkata, apa semuanya disalahkan padaku? Senis yang memiliki semua dosa ini. Kenapa Ceren disalahkan? Nedim menjawab, kamu membuat pamanku mendengarkan rekaman itu. Tentu saja kamu bertanggung jawab atas semua ini. Tidak ada yang perlu dipertahankan dan dimaafkan lagi. Aku pikir jangan mengambil resikomu terlalu jauh. Keluar sekarang. Lalu Ceren pergi. Ceren berkata, giliranmu Nedim, aku akan menunjukkannya. Kamu bersaudara dengan Jeng. Aku akan membuatmu membayar satu persatu untuk apa yang telah dilakukan semua orang padaku. Aku akan membuatmu membayar, Nedim. Cemre menanyakan kondisi Senis pada Damla. Lalu Jeng datang. Cemre berkata bahwa Agah sudah bebas dan Nedim membawakan bukti CCTV. Damla penasaran kenapa Agah melakukan ini, lalu Damla meneleponnya. Damla ingin Agah datang ke rumah sakit, lalu Agah menutup teleponnya. Damla memohon pada Agah. Agah berkata bahwa dia sedang di pertanian dan butuh waktu sendiri, lalu Agah menutup teleponnya. Kemudian Nedim datang membawakan pakaian Agah dan dirinya. Agah menyuruh Nedim pulang karena Agah ingin sendiri, lalu Nedim pergi. Nedim menyuruh Nurten untuk mempersiapkan segala sesuatu dan makanan besok pada Agah. Nurten tidak bisa karena dia punya cucu, lalu menyuruh Seher yang melakukannya. Seher pun setuju dan Nedim berterima kasih pada Seher. Nedim menatap kursi roda sambil mengingat semua perlakuan buruk Senis. Ozge menelepon Cemre. Cemre berkata bahwa dia tidak bisa datang. Ozge menjawab bahwa mereka akan dipecat jika Cemre tidak datang. Lalu Cemre berkata pada Jeng bahwa dia harus pergi. Jeng pun mengizinkan
mengizinkannya, Oya menelepon Basyak. Oya menyuruh Basyak tetap tinggal di rumah Karacay. Cemre terus menatap kursi Nedim saat bernyanyi. Kemudian Nedim datang. Jeng menghampiri Agah ke pertanian. Jeng berkata, "Ayah, apa yang terjadi? Sekarang ibuku dalam perawatan insentif berjuang untuk hidup dan mati. Maukah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Kenapa ibuku lari darimu? Apa yang membuatnya takut sehingga mengubah identitasnya? Ayah, apa yang ibuku lakukan padamu? Apa ini tentang Nedim? Hari itu, kamu Dokter Oya Nedim, apa yang kamu bicarakan di sana, Ayah? Mengapa ibuku mengubah identitas palsu seperti penjahat terkenal? Ayo ayah, beritahu aku, katakan, aku anakmu, kamu harus memberitahuku. Wanita di rumah sakit itu juga ibuku, apa yang membuatnya begini?" Agah berkata, "Bukan aku, apapun yang dia lakukan, ibumu yang melakukannya. Semua jawabannya ada di ibumu, Jeng. Berdoalah, lalu pertanyaan yang kamu tanyakan ini padaku, jawabannya ada pada ibumu." Jeng berkata, "Kamu tahu, kami akan berjalan bersama. Ketika aku baru saja kembali dengan ayahku dan memeluknya, kamu meninggalkanku sendiri dengan rahasiamu. Terima kasih ayah." Lalu Jeng pergi. Sharon melihat hasil tes DNA dan berkata, "Kamu adalah bom besar bagiku. Aku tidak bisa menghabisimu dengan mudah. Pikirkan Sharon, gunakan pikiranmu. Ketahuilah nilai dari apa yang kamu miliki." Lalu Sharon menyimpan tes DNA itu di lacinya. Oya menelepon Nedim dan menanyakan keadaan Nedim. Dan Oya di belakang Nedim saat menelepon Nedim. Oya berkata bahwa dia melihat berita tentang Senis, namun Nedim menutup teleponnya. Oya merasa kesal, lalu Cemre datang. Cemre berkata bahwa dia senang Nedim datang. Nedim mengajak Cemre untuk pulang bersama. Oya berkata, "Kamu sama seperti mereka, kamu seperti pamanmu." Cemre berterima kasih pada Nedim. Nedim tersenyum. Kemudian Jeng datang dan menyerang Nedim. Jeng berkata, "Apa yang kamu katakan pada ayahku? Bagaimana kamu menipunya?" Cemre datang. Jeng menyuruh Cemre untuk tidak ikut campur. Jeng terus berkata Nedim menipu ayahnya. Cemre memohon pada Jeng untuk berhenti. Jeng mengancam Nedim dan berkata, "Dengan ibuku di rumah sakit dan ayahku dalam keadaan ini, takutlah padaku." Cemre menjawab, "Jeng, kamu tidak adil pada Nedim." Jeng berkata, "Pergilah, rawat pasienmu. Bukankah dia seorang pasien? Dan bukankah kamu perawatnya? Betapa cepatnya kamu melupakan hari-hari ketika kamu membersihkan wajah dan memberikan makanan padanya." Cemre menampar Jeng, lalu Jeng pergi. Damla bertanya dari mana saja Jeng. Jeng menjawab bahwa dia pergi menemui ayahnya. Jeng bertanya tentang kondisi ibunya. Damla berkata, "Kakak, apa yang ibuku lakukan sehingga dia mendapatkan ini?" Lalu Jeng memeluk Damla. Perawat memberitahu bahwa dokter ingin bertemu dengan Jeng dan Damla. Ketika Jeng Damla pergi, Hamzah memberitahu Agah dan berkata, "Mereka pergi, kamu bisa datang." Kemudian Agah datang melihat kondisi Senis. Agah berkata, "Kamu mengambil masa kecil Nedim dan Jeng. Kamu menghancurkan hidup mereka hanya untuk menutupi kekacauanmu sendiri. Belum selesai Senis, kamu akan bangun. Urusanku belum selesai denganmu. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana tanpa membayar perlakuanmu pada mereka." Lalu Agah pergi. Yusuf terkejut saat Murad memberitahu bahwa pekerjaan Nedim dengan Yusuf beresiko. Basyak bertanya, "Apakah Nyonya Ceren putri pelayan itu?" Nurten menjawab bahwa Ceren sedang kehilangan bayinya dan menyuruh Basyak untuk tidak melarang Ceren mencintai Atlas. Lalu Basyak melarang Nurten untuk mendekati Atlas dan mengancamnya. Saat Ceren datang, Basyak sengaja terus mencium Atlas. Atlas pun menangis, lalu Basyak pergi. Ceren memberitahu Neriman bahwa Nedim mengusirnya dari kamarnya. Neriman menyuruh Ceren untuk menggoda Nedim. Ceren berkata, "Nenek, apa ada ide selain menggodanya?" Lalu Neriman pergi. Ceren tersenyum dan mengeluarkan tes DNA itu. Cemre datang ke rumah sakit dan bertanya tentang perubahan kondisi Senis pada Damla. Damla menjawab bahwa tidak ada perubahan, lalu Damla pergi. Jeng meminta maaf atas perkataannya tadi malam. Cemre berkata, "Apa yang kamu katakan sangat jelek.
Tapi aku mengerti, kamu gugup tentang ibumu. Jeng menjawab, ya, aku gugup tentang ibuku. Ibuku berbaring dan aku tidak tahu penyebabnya. Ayahku tidak di sini. Kamu juga tidak di sini, Cemre. Cemre berkata, ayolah Jeng, aku di sini. Jeng menjawab, kamu tidak di sini. Kamu bersamanya. Hatimu bersamanya. Aku bisa lihat dari matamu dan segalanya. Kamu mencintainya, Cemre. Aku tidak tahan lagi. Lalu Cemre pergi. Ceren datang dan bertanya tentang keadaan Cemre. Ceren berkata, kakak, kenapa Senis menunjukkan videoku? Cemre menjawab bahwa dia tidak tahu. Lalu Damla datang dan menguping. Ceren berkata, aku menebak sesuatu. Kamu tidak meminta apapun atau kamu tahu sesuatu tentangnya, dan dia membuatmu menonton videoku untuk membungkammu. Cemre mengalihkan pembicaraannya dan pergi. Ceren berkata, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Mumtaz? Aku katakan, Senis mengancammu karena kamu mengetahui tentang Mumtaz kan? Cemre terus mengalihkan pembicaraan Ceren. Ceren berkata, kamu tahu bahwa Senis memiliki hubungan dengan Mumtaz. Kamu tahu bahwa Nedi melihat mereka di ranjang yang sama ketika dia masih kecil. Damla terkejut dan menjatuhkan kopinya. Ketika Agah pulang, Seher sudah mempersiapkan makanan di meja makan. Seher memberitahu bahwa Nedi memintanya untuk kesini menyiapkan makanan. Kemudian Agah mengajak Seher untuk makan bersama. Damla marah dan berkata bahwa Ceren memfitnah ibunya. Ceren berkata, jika itu fitnah, pergilah tanyakan pada ayahmu. Dia akan mengatakan yang sebenarnya atau tanya ibumu. Tentu saja jika dia bangun dari tempat tidur. Damla marah dan mengancam akan membunuh Ceren. Ceren menyuruh Damla bertanya pada ayahnya. Damla berkata, apakah aku belajar kehormatan darimu? Pertama, kamu beritahu kakakmu tentang apa yang kamu lakukan dengan kakakku. Cemre terkejut dan berkata, apa maksudnya? Damla menyuruh Cemre berkata pada Ceren, lalu Damla pergi. Yusuf senang saat Nedi menandatangani dokumennya. Cemre ingin Ceren menjelaskan apa yang dimaksud Damla, namun Ceren pergi. Damla datang ke pertanian, kemudian Damla melihat ayahnya dan Seher sedang makan bersama. Agah marah saat Damla salah paham dengan Seher, lalu Seher pergi. Damla berkata bahwa ibunya difitnah. Agah menjawab, jika itu fitnah, kenapa ibumu lari putriku? Damla berkata, ayah, jangan bilang bahwa kamu percaya pada fitnah terhadap ibuku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak punya ayah sepertimu lagi. Lalu Damla pergi. Damla berkata, sekarang aku tahu apa tujuanmu menyuruhku menjauh dari Zivan. Kemudian Damla mengajak Zivan pergi dan akan menjelaskannya. Zivan bertanya. Damla memberitahu bahwa Seher menyuruhnya menjauh karena dia pikir Damla menjadikan Zivan mainan. Zivan berkata, jika kamu tidak mempermainkanku, apa yang kamu lakukan padaku? Damla menjawab, aku mencintaimu Zivan. Dokter memberitahu Jeng bahwa Senis tidak bisa bicara karena luka di otaknya dan Senis mengalami kelumpuhan. Senol memberitahu Agah bahwa tidak ada perkembangan dan Jeng akan membawanya pulang ke rumah Karacai. Kemudian Agah menelepon Nurten. Agah menyuruh Nurten untuk menyiapkan kamar Senis di kamar Nedim. Ceren ingin tahu alasan kenapa kamarnya dikosongkan. Nurten berkata, kami akan mengosongkan kamar karena orang lain akan datang. Namun Ceren tidak mau dan bertanya siapa yang akan tinggal di kamarnya. Nurten menjawab, Nyonya Senis. Cemre datang dan bertanya tentang apa yang dilakukan Ceren dan Jeng. Damla menjawab bahwa hari itu dia marah dan hanya untuk mengganggu Ceren. Ceren menggoda Damla dan berkata bahwa dia ingin memberikan kejutan. Jeng membahas bayinya pada Senis. Jeng memberitahu Senis bahwa dia tidak memberitahu dan mengaku tentang bayinya pada Cemre karena Jeng mencintai Cemre. Murad memberitahu Nedim bahwa terjadi masalah pada proyek dengan Yusuf karena perusahaannya tidak memiliki informasi. Saat Senis masuk, Nurten berkata bahwa Nurten sudah menyiapkan kamar Senis di kamar Nedim. Jeng menyuruh Damla untuk pergi beristirahat. Jeng berkata, Ibu, apa yang terjadi sekarang? Akhirnya kami membayar dosa-dosa kami.
Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.